Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan arsitektur bisnis dan teknologi elektronik commerce. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 6. 1. Anisida Fatimah dengan NIM 463. 2. Muhammad Khairul Razik dengan NIM 483. 3. Melania Dwi Julita dengan NIM 484. 4. Listiana dengan NIM 493. 5. Agus Fajar Tri Utomo dengan NIM 500. 6. Anggun Pramiswari dengan NIM 509. Pengertian arsitektur bisnis dan teknologi elektronik commerce. Dalam berbagai teori manajemen dikatakan bahwa tataran strategis dan aktivitas operasional pengembangan teknologi informasi semacam e-commerce harus berada dalam kerangka arsitektur bisnis perusahaan. Eberhard Trechern mendefinisikan arsitektur bisnis perusahaan sebagai penggabungan antara 3 komponen, yaitu organisasi, proses, dan teknologi. Perusahaan-perusahaan berskala menengah dan besar, di mana hubungan antara satu komponen dengan komponen lainnya telah sedemikian rumit, sehingga sangat sulit untuk melakukan pemahaman terhadap arsitektur bisnis perusahaan, tanpa adanya pegangan yang jelas dan akurat. Dalam memahami konsep pengembangan e-commerce yang sejalan dengan kebutuhan bisnis yang selalu berhubungan secara cepat dari waktu ke waktu harus dikuasai oleh manajemen perusahaan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Khairul Razik. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang mengenai pengertian arsitektur bisnis dan teknologi elektronik e-commerce. Electronic commerce atau perniagaan elektronik sebagai bagian dari elektronik bisnis atau bisnis yang dilakukan dengan menggunakan electronic transmission. Electronic transmission merupakan konsep dari pemasaran global yang digambarkan sebagai proses jual beli pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, maupun jaringan komputer lainnya. E-commerce ini sendiri merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. Karena e-business tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi juga mencakup pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain memerlukan teknologi jaringan, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data, email, serta teknologi non-komputer lainnya seperti pengiriman barang dan lainnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. E-commerce bisnis strategi. Memahami keberadaan e-commerce dalam kerangka bisnis perusahaan bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Kemampuan untuk melakukan learning harus dimiliki oleh segenap stakeholder perusahaan. Lebih dari hanya sekedar knowing mengenai perkembangan teknologi informasi. Berawal dari analisa klasik SWOT yang dipadu dengan berpikir secara lateral, pemilik dan pengelola bisnis harus dapat menemukan berbagai peluang bisnis yang mungkin dimanfaatkan dengan kehadiran teknologi internet dan e-commerce. Prinsip pokok yang harus dijalani di dalam fase ini adalah suatu pemahaman mengenai apa yang dapat dan mungkin dilakukan e-commerce untuk peningkatan kinerja bisnis perusahaan di berbagai aspek. Yang kedua ada inter-enterprise business process. Kunci dari prosedur pelaksanaan strategi adalah terletak pada proses bisnis. Prinsip pokok yang harus dijalani dalam fase ini adalah mensimulasikan secara konsep bagaimana e-commerce dapat memberikan kontribusi terhadap penciptaan produk atau jasa yang dapat meningkatkan nilai dan kepuasan konsumen. Seringkali di dalam menentukan proses bisnis atau model bisnis yang diinginkan, perusahaan tidak harus selalu mulai dari nol. Pada kenyataannya, telah banyak contoh-contoh proses bisnis, handle atau best practice maupun model bisnis yang telah berhasil diterapkan oleh perusahaan-perusahaan lain yang dapat dengan mudah diadopsi. Aplikasi berbasis komponen. Langkah selanjutnya adalah menentukan komponen-komponen objek bisnis, modul aplikasi, yang diperlukan untuk membangun model bisnis tersebut. Contoh objek bisnis yang kerap diperlukan untuk mengimplementasikan sebuah sistem e-commerce atau antara lain modul aplikasi,
untuk menerima pesanan order dari pelanggan. Modul aplikasi untuk melakukan otoritas kartu kredit sebagai alat pembayaran produk atau jasa yang ditawarkan. Modul aplikasi untuk mencari data atau informasi yang ada di dalam katalog produk-produk yang ditawarkan perusahaan. Teknologi infrastruktur. Pada akhirnya, pendekatan pengembangan sistem e-commerce yang dapat adaptif dengan perubahan, yaitu dengan menggunakan paradigma komponen bisnis objek, hanya dapat dilakukan jika perusahaan memiliki infrastruktur teknologi informasi yang sesuai dengan sifat-sifat pengembangan komponen-komponen objek bisnis tersebut. Dengan kata lain, perusahaan harus memiliki desain cetak biru, pengembangan teknologi informasi, data proses, dan teknologi yang menekankan pada implementasi sistem berbasis objek. Selanjutnya, kesimpulan. Electronic commerce merupakan konsep dari pemasaran global yang digambarkan sebagai proses jual, beli, pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, maupun jaringan komputer lainnya. E-commerce ini sendiri merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas dibandingkan dengan e-commerce karena e-business tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi juga mencakup pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, dan lowongan pekerjaan. Dalam berbagai teori manajemen dikatakan bahwa skenario pengembangan teknologi informasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Sejalan dalam arti kata bahwa dalam tatanan strategis dan aktivitas operasional, pengembangan teknologi informasi semacam e-commerce harus berada dalam kerangka arsitektur bisnis perusahaan. Eberhard Trechtin mendefinisikan arsitektur bisnis perusahaan sebagai penggabungan antara 3 komponen besar, yaitu organisasi, proses, dan teknologi. Terima kasih.